menghabisi Bromo cerah itu bukan untuk membela kalian. Tapi karena saya memang memusuhi kejahatan. Saya tahu. Nini pasti sangat merasa tersinggung kepada kami. Terutama istri saya. Pagi itu, matahari bersinar cerah di ufuk timur, menyapu kabut tipis yang menyelimuti desa. Lokahita terbangun dari tidurnya dengan perasaan enggan, namun keterkejutannya tak bisa disembunyikan saat mendapati sekelompok warga desa berkumpul di depan tempat tinggalnya. Wajah-wajah mereka dipenuhi kegelisahan, memohon bantuan darinya untuk menumpas para penjahat yang tengah mengacau di desa. Namun, bagi Lokahita, permintaan itu hanyalah ironi belaka. Ia masih mengingat jelas bagaimana dulu dirinya diusir dari desa ini, dicap sebagai seorang penjahat, seorang pengkhianat. Dan kini, mereka datang kepadanya, mengemis pertolongan. Rasa sakit dan amarah yang telah lama ia kubur kembali membuncah. Tanpa sedikit pun menoleh ke belakang, Lokahita berbalik, bersiap untuk pergi meninggalkan desa dan membiarkan mereka menghadapi akibat dari keputusan masa lalu mereka sendiri. Tetapi sebelum langkahnya semakin jauh, seorang warga dengan nafas tersengal melaporkan bahwa para penjahat telah tiba di desa. Ki Bekel, pemimpin desa, berusaha membujuk Lokahita sekali lagi. Kau satu-satunya yang mampu melawan mereka, katanya penuh harap. Namun, Lokahita tetap bergeming. Aku bukan lagi bagian dari desa ini, jawabnya dingin. Tak lama kemudian, teriakan dan jeritan menggema di udara. Para penjahat menyerbu tanpa ampun, menebas siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Rumah-rumah dibakar, darah menggenangi tanah, dan dalam sekejap desa yang pernah mengusir Lokahita kini luluh lantak. Namun, di tengah kebiadaban itu, sesuatu di dalam hati Lokahita bergolak. Ia mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras, dan tanpa ia sadari, langkahnya justru membawanya kembali ke desa yang telah ia tinggalkan. Kurang ajar! Ketika Lokahita tiba, yang tersisa hanyalah kehancuran. Para perampok masih berteriak-teriak penuh kemenangan, mengayunkan pedang mereka yang berlumuran darah. Tanpa sepatah kata pun, Lokahita mencabut senjatanya. Udara seakan membeku sesaat sebelum pertarungan sengit pun dimulai. Denting senjata bertemu di udara, percikan api melesat dari tiap tebasan yang saling beradu. Lokahita melawan dengan penuh amarah. Tubuhnya bergerak lincah, menghindari setiap serangan yang mengancam nyawanya. Namun lawannya bukan orang biasa, pemimpin para penjahat itu adalah petarung tangguh, dan meski Lokahita bertarung mati-matian, akhirnya ia terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, darah mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Ki Bekel yang menyaksikan dari kejauhan menahan kecewa. Ia ingin Lokahita mati dengan cara yang lebih kejam, dipenggal kepalanya agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang berani melawan desa ini. Namun sebelum ia bisa mengeluarkan perintah, Lokahita yang masih setengah sadar menyela dengan nada geram, seharusnya adiaksa di kadipaten yang memutuskan peradilan ini. Bukan kau. Ia menatap tajam Ki Bekel, lalu menambahkan dengan suara yang lebih tenang namun penuh sindiran. Dan sebaiknya kau ajarkan wargamu bagaimana berbicara dengan sopan kepada pendatang. Ayo! Ayo! Nini! Apa kita Tunggu, Nini! sebaiknya... Nini? Kamu tidak takut mendekati seseorang yang kamu curigai mata-mata rampok, Nyai? Maafkan saya, Nini. Saya memang jahat.
Mulut saya lebih tajam dari jarum. Saya tahu Nini pasti sangat terluka oleh kata-kata saya. Maafkan saya, Nini. Saya orang yang paling sulit memaafkan orang yang telah menyakiti hati saya. Kalau begitu, hukumlah saya, Nini. Kalau perlu, supaya dosa yang telah saya lakukan kepada Nini tidak mengotori semua penduduk desa Secangarum ini. Hukumlah saya, Nini. Nyai mau berjanji merubah watak suka curiga yang ada di hati Nyai. Saya berjanji, Nini. Saya bersumpah. Biarlah Dewata mengutuk saya kalau saya masih suka menyakiti dan mencurigai orang lain. Baik, Nyai saya maafkan. Terima kasih, Nini. Sudah ya, Nyai? Nini, Pak. Nini, tunggu Nini. Ada apa lagi, Ki? Bolehkah kami sekedar menjamu Nini sebagai ungkapan rasa terima kasih kami? Ini permintaan saya dan seluruh rakyat desa. Bagaimana ya, Ki? Sekarang ini menurut saya pendekar yang paling sakti adalah Titisan Betara Surya. Pendekar yang pernah kalian perebutkan. Bahkan dia pun mampu menandingi ilmu Dasendria yang kumiliki. Aku sudah menduga. Tidak salah. Kalau kalangan pendekar seumur kita menjuluki dia sebagai titisan Dewa Surya. Sementara itu, di tempat lain, jauh di dalam rawa yang diselimuti kabut dan bau kematian, dua orang tua peyot tengah berbicara dengan suara lirih. Mereka bukan sembarang orang, melainkan Durgandini dan Condro Manik, dua tokoh yang telah lama bermain dalam bayang-bayang. Kau dengar kabar itu? Angling Dharma telah sembuh. Suara Durgandini terdengar penuh kemarahan. Matanya yang redup menyala, menampakkan amarah yang membara. Condro Manik terkejut. Tidak mungkin. Ajian tengah gunung yang kau gunakan seharusnya sudah cukup untuk menghancurkannya. Durgandini mendengus kesal. Itulah yang membuatku marah. Aku sudah mengorbankan banyak hal untuk mendapatkan ilmu itu, dan tetap saja, dia bisa bertahan. Mendengar pernyataan itu, Condro Manik termenung sejenak. Lalu, dengan suara licik, ia berbisik, mungkin sudah saatnya kita bertindak lebih jauh. Kau tahu, dengan kekuatan ajian rengkah gunung, kita bisa menguasai seluruh tanah Jawa ini. Durgandini terdiam sejenak, lalu perlahan-lahan senyum licik terbentuk di wajahnya. Ia tertawa kecil, semakin lama semakin keras, seolah mengamini rencana licik yang baru saja diutarakan. Di bawah langit yang semakin mendung, rencana besar pun mulai disusun. Entah apa yang akan terjadi, tapi satu hal yang pasti, pertumpahan darah baru saja dimulai. Bersedia jadi bawahan Nyai. Kita taklukkan seluruh negeri yang ada di bumi Jawa ini.